Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sobat muslim yang berbahagia, alhamdulillah bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga kita semua diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, rezeki yang banyak dan berkah, diampuni segala dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, hidup dalam kemuliaan dan akhir hidup husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sobat muslim yang beriman yang dirahmati Allah, janji setan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menyesatkan seluruh manusia. Maka beragam tipu daya dan muslihat akan dilancarkan bala tentara setan dan iblis ini agar manusia ingkar dari Tuhannya. Allah menegaskan perkataan setan itu dalam firman-Nya. Iblis berkata, "Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur taat." Quran Surah Al-A'raf ayat 16-17. Salah satu cara setan menyesatkan manusia yakni dengan melalaikan manusia dari sholat. Setan akan senantiasa menggoda manusia agar sholatnya tidak sempurna, bahkan membujuk manusia agar ringan meninggalkan sholat. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Jika panggilan sholat azan dikumandangkan, maka setan akan lari sambil mengeluarkan kentut hingga ia tidak mendengar suara azan. Apabila panggilan azan telah selesai, maka setan akan kembali. Dan bila iqomat dikumandangkan, setan kembali berlari. Dan jika iqomat telah selesai dikumandangkan, dia kembali lagi, lalu menyelinap masuk kepada hati seseorang seraya berkata, 'Ingatlah ini dan itu.' Dan terus saja dia melakukan godaan ini hingga seseorang tidak menyadari berapa rakaat yang sudah dia laksanakan dalam sholatnya." Hadis riwayat Bukhari. Padahal sholat adalah ibadah yang paling utama dan yang pertama kali dihisab. Tentunya setan tidak akan mudah membiarkan manusia menyembah Tuhannya. Setan akan terus menempel bersama orang yang sholat agar sholatnya tidak khusyuk. Dinukil dari buku karya Dr. Hasan El-Qudsi, yaitu 60 kultum dan tausiah terbaik sepanjang masa, disebutkan ada orang-orang yang sholatnya bersama setan. Mereka adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang was-was dalam niat. Setan membuat hatinya was-wasan dan tidak yakin niatnya telah sempurna, mengulang takbir berkali-kali hingga imam rukuk bahkan sujud, ia masih saja dipermainkan setan dalam niat dan takbirnya. Yang kedua, orang yang ingat itu dan ini. Saat tengah sholat, setan akan mendatangi manusia untuk mengingatkan berbagai urusan hingga sholat seseorang menjadi tidak khusyuk. Dikisahkan suatu hari Imam Hanafi didatangi seseorang yang kehilangan barang. Ia lupa menaruh barangnya. Oleh Imam Hanafi, orang itu dianjurkan untuk sholat sepanjang malam hingga menemukan barang yang dicari. Namun baru setengah malam menjalani sholat, setan membuatnya ingat lokasi barang tersebut. Ketika ditanya mengenai hal tersebut, Imam Hanafi menerangkan bahwa setan tidak akan senang apabila seorang hamba khusyuk dalam sholatnya, sehingga setan akan membuatnya mengingat apa yang ia lupakan saat sholat. Yang ketiga, orang yang merasa ragu buang angin. Perasaan ragu buang angin atau tidak adalah sebuah gangguan yang setan hembuskan untuk mengacaukan sholat seseorang. Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian merasakan hal itu, maka janganlah membatalkan sholatnya hingga dia mendengar suaranya atau mencium baunya tanpa ragu." Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, orang yang tidak fokus pada sholatnya. Setan akan membuat seorang yang sedang sholat menjadi tidak fokus dengan mencuri perhatian, menjadikan orang yang sedang sholat menengok ke sana kemari, membaca tulisan di depannya, atau teralihkan oleh dering telepon genggamnya.
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Saya bertanya kepada Rasulullah tentang hukum menengok ketika sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, itu adalah curian setan atas sholat seorang hamba." Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, orang yang sholatnya tergesa-gesa. Sholat dengan tergesa-gesa sehingga sholatnya tidak tumaninah. Rasulullah sangat melarang hal tersebut. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Sejahat-jahat pencuri adalah yang mencuri dari sholatnya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari sholat?" Rasulullah berkata, "Dia tidak sempurnakan ruku dan sujudnya." Hadis riwayat Ahmad. Terima kasih, itu saja yang bisa disampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.